Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus naas yang dialami sekeluarga di Rembang, Jawa Tengah. Kasus yang dialami salah satu tokoh seniman lokal di sana yang terjadi di malam kejadian. Yang dilakukan pelakunya ini yang sebagai teman seprofesinya. Yang tega dan nekat melakukan ini semua karena terlilit hutang. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya nantinya ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dengan harapan ya, semoga di kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Anom Subekti yang tinggal dengan istri dan anaknya di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang Kota yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Yang mana dia dan istrinya cuma tinggal dengan satu anak bungsu mereka yang saat itu masih berusia 11 tahun. Sedangkan kedua anak yang udah dewasa ya itu udah menikah dan tinggal secara mandiri di luar. Saat itu Pak Anom ini awalnya bekerja sebagai ASN di Dinas Penerangan dan Humas Pemerintah Kabupaten Rembang. Dan dia juga aktif sebagai pengelola di sebuah saluran radio lokal di sana. Selain itu Pak Anom juga emang dikenal sebagai tokoh seni budaya Jawa. Karena sejak muda ya Pak Anom ini udah sangat-sangat berbakat di dunia seni Jawa. Khususnya sebagai dalang wayang kulit, wayang wong, ketoprak, karawitan, dan gamelan. Bahkan Pak Anom juga dikenal sebagai pembuat dan penjual perangkat gamelan. Sampai gamelan buatannya pun ya itu cukup dikenal di sana. Terus sejak muda juga Pak Anom ini udah punya ambisi untuk melestarikan seni Jawa dengan mengajar bahkan meminjamkan peralatan seni secara gratis terutama ke generasi muda. Terus Pak Anom juga punya banyak karya yang dikenal, terutama dua lagunya yang berjudul Rembang Indah dan Rembang Bangkit yang sekarang lagunya bukan cuma dikenal tapi juga dikenang. Terus di tahun 2018 setelah pensiun sebagai ASN, Pak Anom pun makin menekuni dunia seni yang makin aktif sebagai penyewa, servis, dan jual beli peralatan seni khususnya gamelan. Selain itu sejak pensiun ya Pak Anom juga masih berambisi melestarikan seni autentik Jawa di era modern ini. Sampai membuka padepokan seni Ongkojoyo di rumahnya dengan tujuannya membuka tempat untuk siapapun terutama anak-anak muda untuk belajar dan mendalami seni padelangan dan gamelan yang dibuka dan terbuka secara gratis. Bahkan Pak Anom pun menolak bayaran dari para muridnya dengan alasan kalau dia udah sangat bahagia melihat anak-anak generasi muda mencintai seni dan budaya Jawa. Apalagi selama belajar Pak Anom juga nggak pernah ragu-ragu membagikan semua ilmunya untuk para murid-muridnya. Bukan cuma itu, Pak Anom juga aktif di beberapa organisasi seni di Rembang, yaitu Dewan Kesenian, PEPA di Rembang, dan Ganasidi. Terus di padepokannya Pak Anom ini punya salah satu teman yang bernama Sumani yang juga sebagai seniman Jawa yang sering ikut ngebantu urusan teknis gamelan di padepokan milik Pak Anom. Yang mana saat itu Sumani ini tinggal dengan istri dan anak-anaknya di Dusun Pandak yang juga masih berada di